Eh, Pokoknya makasih lah. Salam buat Makasih juga keluarga. Pak. Mohon maaf sudah mengundang nih. Ya, nggak Ya, apa-apa Pak. Terima eh. kasih Pak Herbert. Monggo dari Bu Pratiwi, mungkin baru udah ketemu Bu Pratiwi, Bu Sari. Saya belum Sejujurnya pernah baru ya. di PPG ini Pak. Iya Belum belum pernah ya. pernah betul. Boleh dah Ini kenalan pertemuan deh. pertama. Pertama ketemu waktu meeting ini Pak RPP rencana iya. aksi ya. Pertama kali ketemu. Oh iya. Waktu meeting dengan Pak Eka dan guru dan dosen yang lain. Yang saya pelajari Bu Sari itu ini aktif dan vokal. Jadi ketika ada sesuatu yang mungkin memang kurang dimengerti itu harus jelas gitu, harus detail. Ya, kan gitu. orang matematik Bu, gitu. Pandai berhitung. Betul Pak, harus sesuai ya berdasarkan data dan fakta. Ya itu saya kagum Bu. Mungkin bisa saya tiru, amati dan modifikasi Bu. Wah ini itu Pak juga. Pak Herbert itu. Iya Bu, betul. Saya juga guling-guling ini meniru Pak Herbert. Susah sekali. Tapi berusaha memantaskan diri selama juga saya ini. susah Bu ngikutin Pak Herbert. Agak susah ngejarnya ke Pak Herbert. Iya betul Bu. Lari, kita kan masih jalan, saya susah. Saya ngerangka kayaknya Bu. Saya baru lahir kan. Harus ngejar Pak Herbert. Aduh, guling-guling saya. Tapi ya berkat kerendahan hati Bapak, saya bisa belajar juga sedikit-sedikit, dikasih kesempatan. Dan alhamdulillah bukan cuma mahasiswa mungkin yang tumbuh jadi kupu-kupu, sayap saya juga jadi semakin bagus. Gitu, hatur nuhun. Bu Sari. Iya. Ya. Mangga diwaler Bu Sari. Ya udah Pak, intinya mah kami berdua berterima kasih sama Bapak. Iya, jadi dibaliknya. Belajar sama Bapak. Banyak belajar Pak Herbert, banyak belajar. Saya banyak belajar. Terima kasih Pak. Iya, baik. Ya sama-sama Bu ya. Kita juga kan makhluk sosial. Saya juga melihat bagaimana keramah tamahan yang ditampilkan oleh Bu Sari selama di kelas gitu ya. Terus ya kenapa saya undang begini ya, pengen ini aja Bu, ini terakhir gitu ya. Kalau undang mereka nanti bayar, sayanya ke mereka udah profesional masalahnya kan gitu. Gitu ya. Gitu, iya Bu. Kemudian ya apa namanya? Mungkin saya bukan seseorang yang mudah untuk mengucapkan pujian gitu ya, tapi sejatinya saya itu penonton yang baik gitu Bu. Jadi kalau Bu Sari lihat saya di 5 tahun yang lalu dengan di 10 tahun yang akan datang itu pasti sangat berbeda. Dari sisi adaptasi ya, karena memang ya begitulah manusia katanya belajar. Mungkin lebih banyak diam, tapi sesungguhnya sedang menginkubasi gitu pengetahuan yang didapat dari dunia luar. Gitu. Sukses ya Bu di sekolahnya. Nanti kalau ada apa-apa ya boleh kita diundang mungkin ya dari sekolah lain atau dari kampus gitu. Ya. Iya. Gratis Pak. Iya. Monggo salam buat keluarga. Sehat selalu. Nuhun pisan sudah berkenan ini diundang. Mangga. Terima kasih Pak Herbert. Terima kasih Bu Pratiwi. Terima kasih Ibu Bapak semuanya. Izin deh ya Pak. Ya mangga. Makasih nuhun semuanya Ibu Bapak sami-sami Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun Bu. Sami-sami Pak, nuhun. Oke. Sudah ya Bapak dan Ibu. Makasih deh pokoknya. Udah makasih melulu deh gitu ya. Dengar ceritanya. Sebetulnya kesedihan saya ini bukan kesedihan yang ini Bapak dan Ibu. Kesedihan yang hanya bisa saya sampaikan di tanggal 27 atau 28 gitu. Ya sedih aja sih gitu ya, mau gimana lagi. Tapi ya itulah dunia persilatan Bapak dan Ibu gitu. Yang lain-lainnya sih saya nggak sedih, bahkan saya happy. Happy banget ngeliat video bapak-bapak itu. Saya kirim tuh ke siapa Ibu
Faridah yang paling jago tuh di kelas 01 atau 02 ya, saya lupa lagi. Oh, keren banget itu. Dengan bangganya saya, dengan bahagianya saya berikan video itu. Meskipun dia sedikit agak miss untuk menilainya. Katanya yang Pak Amin terlalu wibawa, katanya. Pak Bayu rame banget, katanya senang saya nontonnya. Kemudian Pak Yohanes rame banget, senang saya melihatnya. Pak Ali Ahmadi, wow, katanya gitu ya. Cuman yang di Pak Amin katanya, wah gurunya kok jaim, katanya gitu ya. Wah, kata saya, mungkin dia nontonnya terburu-buru ya. Ya, tapi nggak apa-apa Bapak dan Ibu, kita juga kan nggak bisa memaksa ya, namanya juga penilaian. Ya, yang paling saya suka dengan saya berikan video itu ke Bu Nur Farida, Bu Farida, itu dia berubah banget Bapak dan Ibu, berubah banget gitu. Saya ngebayangin gimana ya kalau video-video yang kayak begini tuh dibikin di sebuah channel gitu Pak Ali Ahmadi gitu. Rumah inspirasi guru atau apa gitu ya, yang video-videonya itu yang kayak isinya kayak gitu, kontributornya juga Bapak dan Ibu. Saya yakin itu pasti akan menjadi suri tauladan lah buat guru-guru yang lain gitu. Bisaan ya Bu Pratiwi saya nyelipkan kata-katanya ya. Bu Pratiwi mah nggak sanggup, dia mah nangis aja dia mah gitu. Nah itu makanya saya tuliskan kemarin di status saya itu Indosiar sebenarnya Bapak dan Ibu. Ya maksudnya sih ke Rosa itu ya, ku menangis. Memang sejatinya saya nangis dari kemarin itu. Gitu. Tapi ya apa boleh buat, saya juga harus menemani Bapak dan Ibu di hari-hari terakhir. Kemarin juga mau jimit lagi sih, Zoom lagi sih pukul 15.30. Tapi udahlah, daripada saya pusing, mending saya nelpon Pak Ali Sadikin aja lah. Gitu. Pak Ali Ahmadi. Gitu. Demikian Bapak dan Ibu ya. Terima kasih. Sukses buat Bapak dan Ibu. Apa yang disampaikan oleh saya, kita tunggu sampai tanggal pengumuman. Kuat-kuatlah, perbanyak doa Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan aras Allah bergetar sehingga Bapak dan Ibu mendapatkan yang sangat baik gitu ya gitu. Dan memang kalau hitung-hitungan ilmu pastinya sih kayaknya kejadiannya akan negatif, tetapi mudah-mudahan dengan kekuatan doa kita semua, doa Bapak dan Ibu itu bisa jadi positif. Demikian ya Bapak dan Ibu ya. Oh itu udah ada Mas Irfan. Satu lagi ada Pak Ali Sadikin. Monggo terakhir Mas, dari Pak Alis dulu sebelum terakhir. Habis itu mungkin dari Pak Irfan. Monggo Mas. Punten banget ini saya baru lihat gitu. Monggo Pak Ali dulu, monggo Mas. Yo. Tapi mic-nya belum nyala. Nah, yo monggo, yo. Ya, apa yang disampaikan Pak? Mungkin Pak, maaf. Terserah sampean aja. Terakhir ini saya hello pengalaman tadi di UP gitu ya, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ya, tadi UP cukup ini ya, menegangkan di awal sih, alhamdulillah. Tapi ketika sudah memasuki pengerjaan soal, alhamdulillah bisa bisa ikutlah arus irama yang ada di situ, sehingga alhamdulillah sudah diselesaikan semua. Walaupun last minute saya 13 menit selesai Pak, 13 menit menjelang waktu habis baru selesai. Kalau Pak Amin 30 menit selesai semua katanya. Ya itu karena ya tadi ada yang sudah tidur di luar sehingga harus diingat lagi, dikondusifkan dan lain sebagainya, sehingga nggak konsentrasi ya. Seperti mungkin teman-teman yang lain mungkin yang ada gangguan-gangguan ya, sehingga ya itu menyulitkan konsentrasi. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita niatkan, kita doa bersama semalam ya, kita ketemu bareng, kita mudah-mudahan niatkan, mudah-mudahan Allah berikan
hasil yang terbaik ya untuk kita semua sehingga bisa lulus 100% semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ini saja Pak. Terima kasih Pak. Yo, suun Mas. Iya, Pak Ali Sadikin ini di menit-menit terakhir malah dia ada terus ya. Pembahasan soal ada, makanya saya bilang saya mohon izin dulu loh gitu. Ya betul, ini tadi saya baru kontak ke Pak Dian nanti jam 1:30 ya. Jadi selesai terus ngisi survei, selesai kontak Pak Dian itu LMS-nya kok masih 97%. Nah, saya cek ternyata ada yang belum diisi tuh, yang beda LMS tuh. Alhamdulillah dengan bantuan Pak Dian sudah diisi 98% Pak, sekarang 41%. Oke. Nah, Iya. terus ya udah saya pulang dari sekolah Pak tadi ininya kerjain. Kalau di rumah kan takut ada gangguan jadi Gangguan ya. kan gitu. Punten Pak, maaf. Iya nggak apa-apa Bapak, ini mau udah ngobrol-ngobrol. Iya. Oke, monggo. Terakhir Mas Irfan Wonogiri, Cah Wonogiri. Monggo Cah. Terima kasih Pak Herbert. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Herbert, saya terima kasih Pak Herbert sudah membantu kami, kemudian membimbing kami dari sebelum UP, sebelum UKIN, semuanya dibantu Pak Herbert. Alhamdulillah tadi di UP saya dikasih kemudahan dari pengawas yang sangat luar biasa Pak Herbert, baik banget itu kan. Di sela-sela teman-teman yang tadi itu kan, kalau dulu saya waktu mau seleksi itu kan benar-benar nggak boleh ngapa-ngapain, harus mau ke toilet nggak boleh. Lah ini tadi banyak teman-teman saya tuh pada ke toilet dibolehkan saat tes. Kemudian nggak begitu ketat. Kemudian dari segi soal, alhamdulillah tadi dari belajar Pak Herbert, teman-teman semua, alhamdulillah ada yang keluar Pak Herbert semua, trik Pak Herbert yang bagaimana mengerjakannya, kemudian materi-materi yang Pak Herbert share itu di PTK, alhamdulillah banyak kan di pedagogi keluar semua Pak Herbert. Banyak yang kemudahan yang dikasih sama Allah untuk kita semua nih Bapak Ibu. Semoga apa yang kita usahakan dari awal kita PPK hingga nanti selesai, nanti pengumuman kita bisa mendapat nilai terbaik dan lulus semua Bapak Ibu. Itu aja Pak Herbert yang bisa saya sampaikan. Oke. Iya. Mangga, makasih. Ya, seneng lah ya Bapak dan Ibu. Apa namanya ya? Sebetulnya saya cuma tebak-tebakan saja Bapak dan Ibu pedagogik itu. Tapi memang mungkin jam terbang ya. Jam terbangnya sehingga intuisi untuk membuat soal itu ya kalau kita sudah tahu sih ranahnya pasti masih itu juga. Ya Pak Amin katanya bisa selesai 30 menit. Pak Amin gimana Pak Amin? Semuanya Pak Amin? Gimana ceritanya 30 menit itu gimana? Isu-isu itu. Isu dari mana Bapak? Nah, kan kabar angin itu. Kan perlu kita tanya ke kabar orang sekarang. Kalau Pak Ali Sadikin tadi 13 menit, saya setengah jam. Ya, udah selesai semuanya Pak. Sisa setengah jam. Oh, sisa setengah jam. Tak kira 30 menit udah selesai. Enggak. Kalau saya sih Bapak dan Ibu, kalau ujian itu biasanya saya habiskan waktunya. Ya karena nggak ada nilai bonus sebenarnya. Kecuali kalau ini ya, apa namanya, CAT. Computerized Adaptive Test. Nah, kalau itu kayak itu memang beda. Tapi jarang orang pakai tes kayak gitu. Jadi dia startnya itu dari tipe soal yang medium. Kalau medium kita bagus, kita bisa naik ke yang high. Kalau yang high-nya sudah bagus, kita bisa masuk lagi ke super high gitu. Kemudian yang terakhir ya ultra high gitu. Nah, tapi waktunya sama semuanya gitu. Misalkan dikasih setengah jam gitu. Kalau orang yang nggak mampu dari medium dia turun gitu ke low gitu. Ya, sampai ke paling bawah. Dan nilainya beda. Kalau di high itu skornya agak tinggi,
Kalau di super high sangat tinggi, kalau di ultra high itu berarti paling tinggi gitu. Meskipun kita hanya bisa menjawab 2 soal atau 3 soal. Gitu Bapak dan Ibu. Aduh, udah deh. Pokoknya makasih banyak semuanya. Sampai jumpa di dunia lain Bapak dan Ibu ya. Saya nggak bisa mengkolase, nanti minta dari Bapak dan Ibu aja lah. Kolase dari mana kayak gitu. Saya mah udah kemarin mencontohkan kolase ke Pak Amin tuh. Ya barangkali ada yang punya PGA-nya gede, ya bolehlah minta tolong di kolase yang Bu Pratiwi. Ya kalau boleh sih 33 ya bisa di kolase semuanya gitu. Jadi cantik. Gitu deh. Makasih ya. Nuhun ya Bu Pratiwi. Gitu. Atau Bu Pratiwi mau ngomong apa lagi? Udah, saya mah udah. Udah cukup ya. Sehat ya Bu anaknya ya Bu ya. Ketemu kalau nanti Bapak dan Ibu yang punya Tito Alba ngomong-ngomong ya Mas di mana ya? Perasaan sih di Wetan banyak loh gitu. Jenis burung hantu, Mas tanyain Mas, itu banyak yang punya loh Mas di sawah-sawah itu karena mereka burung hantu jenisnya Tito Alba itu sangat akrab dengan manusia. Barangkali nanti Pak Irfan nyari-nyari bisa dikirim langsung ke Bandung, tak bayarin lah. Oke, siap Bu. Gitu. Siap Pak. Jenisnya Tito Alba. Tapi memang makanannya susah nanti ya Bu Pratiwi ya, harus tikus beneran gitu. Gitu. Ini juga tikus Pak, tiap hari tikus putih gitu. ada kok. Oh gitu. Di pasar burung ada banyak. Oh iya. Oke. Iya deh, itu aja ya. Suwun ya. Pak Ali Ahmadi, selamat jadi guru deh ya. Pak Amin semuanya. Pak Dian, kemudian Pak Ali Sadikin, Pak Irfan, Pak Bayu, Mas Yohanes, Bu Destiana, Bu Izzati ya. Nuhun pisan semuanya ya. Makasih. Saya tutup ya, atau kita tutup dengan doa deh. Monggo Pak Ali Sadikin, Pak Ali Ahmadi lah Mas, monggo Mas doa. Kita belum pernah nih Mas nutup dengan doa nih Mas. Pak Ali Sadikin mawon Bapak. Oh Pak Ali Sadikin, monggo. Pak Ali Sadikin. Ya. Bisa ngomong apa-apa. Ya doa aja buat kita semua biar lancar, biar lulus semuanya. Monggo lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Mungkin dengan yang berekama lain bisa dengan saya masing-masing. Kita awali dengan baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Ya Rabbal alamin. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Amin. hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ya sila ya rabbana kami dahulu jalali wa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, dengan kita kumpul di sini ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadikan pertemuan yang berkah barokah, menjadikan semuanya ilmu yang bermanfaat, terutama kepada dosen kami Pak Herbert dan Bu Pratiwi, berikan kesehatan selalu, berkah rezekinya ya Allah, dan kita semua mendapatkan keberkahan pula dengan lulus ujian, semua ujian kinerja, kemudian portofolio dan ujian pengetahuan semuanya lulus 100% ya Allah. Dengan pertolongan dari kamu ya Allah, kamu berkenan permohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah permohonan hambamu ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga ya Pak semuanya ya. Sehat-sehat semua ya Bapak Ibu ya. Ya, amin Nuhun pisan. Terima kasih Pak Dani semuanya. Terima kasih Pak ilmunya Pak. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu Nadia. Sehat. Bapak. Kemudian bisa kumpul semua Pak ke Bandung semua Pak, insya Allah Pak. Oke, ditunggu. Amin. Kasih ya.
Bu Paratiwi nuhun pisan ya Bu. Oke, saya tarik diri ya. Terima kasih. Makasih kembali. Nuhun semuanya. Yo. Masih Ya Allah. Assalamualaikum Pak. Enggak, ini tadi habis telepon. Habis jam 11 ada telepon. Dan masukin lagi saya. Tadi habis sholat terus alah tidur sih lah kalau gitu Pak. Iya. Iya langsung tidur lah aku tadi habis jam berapa ya? Jam setengah satu ya, setengah satu lah. Enak ya tidur sih lah gitu kan. Terus bangun-bangun tadi jam enggak, saya di sekolahan Pak, di sekolahan. Eh, sekolahan Pak, udahlah cari aman, tenang gitu kan. Karena dekat jalan raya kan Pak, nah takutnya nanti kalau apa namanya rame itu terganggu lah gitu. Udah di sekolahan kan sepi, udah nih. Tapi masih ada Zoom Pak, tenang aja udah. Apa terakhir apanya? Enggak, kalau Pak Herbert mah sering Zoom nanti. Tetap sering Zoom. Oh, iya, betul. Nanti tetap itulah. Kalau nggak mungkin kalau Pak Herbert langsung lepak, nggak mungkin. Nggak terakhir. Nggak mungkin nggak terakhir, Pak. Nah, kalau terakhir mah Pak Herbert sudah selesai PPL udah nggak pernah Zoom lagi loh seharusnya gitu Pak. Kita malah sering, lebih sering malah setelah selesai PPL loh. Tapi kalau Pak Herbert, iya Pak, malah kita itu menjadi ini toh yang menjadi panutan benar-benar menjadi ayahan gitu gitu. Membimbing sampai di mana beliau itu paham kata hati kita. Kan gitu kan Pak. Ini nanti saya nggak bisa di sini, tapi Pak Heru bisa mengcover kita semua, kebingungan kita, kecemasan kita, gitu kan.
Jadi Pak Herbert merasakannya itu. Heeh. Hmm. Jauh Pak. Kalau Pak Herbert, nggih, nggak ada Pak. Nggak ada, nggak ada. Betul. Itu malah banyak Pak, punya saya tadi PTK, terus banyak yang disuruh untuk membuat judul itu kan. Aku bingung deh judulnya piye ya aku. Saya bingung. Heeh. Iya. Iki sampai saya mikir juga seperti Pak Hep bilang, iki membuat soal lagi mau mengarahkan kemana gitu. Bingung Pak. Sangat. Betul, betul. Iya. Oh, nggih. Itu kayak keluar tadi berbeda tiga. Tapi ya sebetul aku bingung juga, bingung SAS, terus cloud computing, terus apa itu kan jawabannya. Saya lupa kabeh. Heeh. Kalau tadi malam enggak, Pak. Belum belum kalau yang itu lebih ke apa namanya? Kita ada. Kalau kalau punya saya ada satu, tapi beda soal. Seperti yang dari apa ya? Rumus eh tipenya sama, cuma soalnya beda. Jadi kayak yang tadi malam itu ada yang 9D, terus dikonvert ke desimal itu berapa, ke oktal berapa, itu keluar. Cuman soalnya beda. Jadi di situ ada yang banyak nol-nolnya gitu kan. Ya udah saya logika, tadi malam nilainya segini. Jadi nilainya itu kan kemarin 9. Nah, ini naiknya lagi di sekitar berapa ya? 12 atau berapa gitu kan. Mak, ya udah saya logika. Tadi malam segini, segini, segini gitu kan. Ya, moga-moga aja itu saya hitung tok. Iya, nggih. Di random, Mbak. Betul, betul. Hmm, nggih. Iya, betul. Itu mungkin kayak ujian nasional yang dulu loh, Pak, di paket-paket. Jadi ada mungkin sampai 10 paket atau berapa kan. Nah, tapi komposisi soalnya sama semua, jadi lebih cenderung ke pedagogi. Kalau ini tadi hampir ya dikaitkan lah, materi kita itu malah dikaitkan di pedagogi. Seperti tadi itu apa ya? Heeh, ada yang C itu juga ada keluar. Oh, ini saya ingat, ini loh, itu ingat-ingat. Yang C, jadi ada urutannya. Jadi mungkin dari kan di situ ada yang menganalisis, ya kan analisis kan harus naik kan, G. Ya, itu. Heeh. Nah, itu tadi kan ada yang kayaknya membuat kata yang C naik kan dari yang ada terus membuat terus naik lagi. P P pokoknya P P setelah ini dua dua huruf dua opsi itu dua dua P 4 atau P 5 gitu kan. Itu ya udah, karena di awal udah benar kemungkinan belakang ya benar karena yang lain itu yang depan itu salah semua. Jadi kayak ABCD tuh Pak, terus ada C-nya kok dari satu gitu kan, kok dari satu nggak mungkin kalau dari satu. Hmm. Hmm. Iya.
Iya, betul betul, Pak, betul. Enggak. Iya, betul, Pak. Oke, kalau itu. Kalau malah yang saya lihat di kisi-kisi itu malah nggak sesuai sih. Maksudnya kalau kisi sih nggak sesuai kalau per nomor lebar. Terlalu lebar. Nggih. Nggak pas, nggih, betul betul. Nggih, betul, Pak. Iya. Nggih. Iya, nggih, seperti Bu Pratiwi bilang, jadi ada apa kondisi terburuk gitu kan. Yang penting kita menyadari dan memahami dan apa ya, menerima itu kondisi terburuknya itu. Takutnya kalau seperti Ibu siapa? Bu Lutfi itu kan nggak bisa seperti itu, Pak. Modelnya Bu Lutfi. Jadi pas uji kompre itu kan dia sudah mikir, wah nilai saya udah bagus ini karena saya sudah sangat baik dalam menulis RPP dan semuanya kan. Nah setelah itu dapat dosen yang kira-kira itu nggak suka dengan yang RPP 13, akhirnya kan nilainya turun kan. Akhirnya kan Bu Lutfi kan down. Nah seperti itu yang ditakutkan Bu Pratiwi, karena kita sebelumnya itu kan belum membentengi kita untuk menerima dulu kan gitu. Udah. Betul, Pak. Dinikmati saja. Iya, nggih. Nggih, betul, Pak. Nggih. Nggih, betul, Pak. Itu tadi tertuang di hari ini semua. Luar biasa, Pak. Tertuang di hari ini semua saya merasakan. Apa nggih? Rasa yang ini loh, bagi manusia kan gitu gitu. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ya karena kita cuma bisa usaha kan gitu ya. Allah yang menentukan. Iya. Mm, mm. Iya, iya, nggih, iya betul, Pak. Seperti kemarin pengalaman saya di PTKK juga gitu, Pak. Jadi saya itu kan tes juga sama. Nah di saat tes, saya itu dalam hati itu bilang, ya Allah, ini soalnya sangat luar biasa, sangat di luar kemampuan saya gitu kan. Seumpama nanti saya dikasih soal seperti ini lagi, ada kemungkinan saya juga nggak bisa mengerjakan. Itu Pak di dalam saat waktu saya tes, saya di dalam hati itu bilang gitu. Ini soalnya sangat susah untuk saya, sangat berat untuk saya gitu kan. Kalau seumpama saya ini gagal, kemudian saya mengulang lagi, ada kemungkinan saya juga sama, saya tidak bisa mengerjakan. Tapi tolong bantu hamba ya Allah gitu kan. Nah, di situ saya dapat nilai di bawah apa namanya passing grade sebetulnya kemarin itu kan 250. Saya itu dapat nilai sekitar 215. Nah, berjalannya waktu saya juga nggak tahu Allah memberikan sama yang apa ya, memberi nilai membuat apa ya, passing grade itu kan kebijakan. Nah, di situ banyak sekali teman-teman yang nilainya juga di bawah. Akhirnya dari kebijakan dari pemerintah itu passing grade-nya diturunkan semua, 50 semua, tanpa melihat umur, tanpa melihat apa namanya masa kerja dan lain sebagainya. Nah, dari situ jadi 200, Pak. Dari 250 diturunkan ke 200 gitu, Pak.
di awal saya nggak percaya, saya udah gagal ini ketika di tahap pertama itu kan, tapi saya masih ada harapan di tahap kedua. Saya mikir di situ. Kemudian kalau seumpama setelah waktu pas nggak diturunkan siklet, otomatis kan saya nanti di tahap kedua. Nah di tahap kedua itu lebih berat lagi sebetulnya, nggak cuma dari soal tapi dari saingan, karena saingan saya nggak cuma dari apa namanya passing grade, tapi dari sekolah negeri ataupun sekolah swasta itu Pak. Nah dari situ, oh ini kok jalan Allah yang berikan, yang mungkin saudara-saudara ibu ayah semua yang mendoakan saya gitu kan. Dari situ alhamdulillah dari kebijakan semua diturunkan, iya akhirnya lolos di situ. Jadi kan itu kuasa Allah yang sebagai manusia itu nggak bisa berbuat apa-apa Pak. Saya merasakannya di situ. Oke, ikhlas, ikhlas Pak, betul Pak. Uh-uh. Iya, betul betul. Iya, betul Pak. Nggih. Iya, nggih. 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 Al-Azhar nggih. Nggih nggih. 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 Iya. Nggih. Nggih. Al-Azhar itu. Kebijakan nggih. 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 Nah, kalau yang pretest nggih Pak, kalau yang pretest kemarin Pak, saya itu kan juga mengerjakan. Kemudian di situ saya itu nggak minta bantuan sama siapapun. Nah, kemudian teman saya yang
guru olahraga itu kan kesulitan dalam hal mengerjakan dan sebagainya itu kan minta tolong sama teman saya yang pinter itu kan dibantu selesai. Setelah itu kan teman saya kan mengerjakan pagi terus saya siang. Nah itu saya mengerjakan terus teman saya itu tiba-tiba gitu ngomong sama orang yang bantu tadi namanya Pak Lardi gitu kan, pakai teman Irfan naik kita kangelan ganap gitu kan, karena kan kalau yang di berita itu kan juga di Pendopo dan semuanya kan ada gitu. Nah di situ kan saya masih ragu dan bingung gitu kan, tiba-tiba itu di samping saya jadi saya mengerjakan biasa ada kamera di sini terus tiba-tiba dia di samping saya ngomong mas, mereka jawabannya gini loh, jadi dibantu saya tanpa saya minta gitu kan, teman saya yang mintain gitu kan, ya udah dibantu di situ. Jadi di awal dikasih pertolongan tanpa saya nggak minta pak, minta tolong dengan bantu saya mengerjakan ini pak, saya nggak minta tapi teman saya yang minta gitu kan, karena pengalaman dulu nih pak ada beberapa teman saya itu sampai berkali-kali itu gagal terus sampai 3 atau 4 kali seleksi itu nggak pernah lulus di PPG ini gitu kan. Nah, dari situ mungkin teman saya minta tolong, terus itu langsung sini ke lab sini terus bantu saya. Alhamdulillah pengawasnya itu nggak tahu gitu kan. Ya udah, alhamdulillah ya Allah kau apa namanya hadirkan pengganti engkau pelantangnya beliau itu bantu saya untuk mengerjakan tes ini itu kemarin. Jadi menggerakkan orang-orang yang mudah sekali Allah menggerakkan orang-orang yang di sekitar kita gitu kan ya. Saya nggak nyangka gitu loh. Dan di sini mungkin Allah sudah tahu bekalnya, dikasih Pak Herbert, mungkin perantaranya Pak Herbert kan kalau kita Putra Tiwi teman-teman semua. Di situ kita sudah punya bekal akhirnya kita insya Allah bisa mengerjakan apa nilai yang terbaik. Gitu. Udah, feeling saya insya Allah lulus semua. Iya betul. Banyak teman-teman kadang melihat juga kehidupan teman-teman yang lain gitu kan, yang sudah berkeluarga tapi masih kayak gini-gini aja gitu kan, karirnya ya seperti kemarin yang P3K itu teman saya itu lulus tapi jurusannya nggak ada, terus bingung akhirnya kan sampai di mana ada pengumuman itu ditempatkan di daerah Aceh pak, teman saya itu yang satu sekolah sama saya kan jurusannya seni budaya, iya ditempatkan di Aceh. Iya. Kalau dulu kan karena dia kan pertama sudah memilih ibarat tahap 1, tahap 2 kan Pak. Kemudian di tahap 2 itu dia memilih di daerah kabupaten saya. Tapi di situ formasinya sudah terpenuhi sama yang nilainya baik. Ibarat ada formasi sekitar 1. Kemudian diperebutkan sama mungkin 3 atau 4 orang gitu. Tapi yang terima kan cuma 1. Yang ketiga itu dia passing grade Pak, tapi tidak dapat formasi. Nah, akhirnya kan dari situ kan menunggu apa ya? Menunggu formasi dari pusat. Jadi pusat itu juga mengambil kayak data dapodik ya, guru-guru yang seni budaya yang kosong-kosong itu di sekolah mana aja gitu kan. Dijadikan satu. Nah, setelah itu mungkin teman-teman saya itu kan dia pasti grade betul pasti grade, tapi kan di ranking kan, Pak. Nah, setelah di ranking, mungkin ya ranking awal-awal itu ditempatkan sesuai dengan kabupaten sini dulu. Kalau kabupaten sini habis, baru dipindah ke kabupaten yang lain. Kalau habis lagi, dipindah ke provinsi, atas lagi kan. Nah, kalau provinsi kira-kira udah habis, langsung di luar provinsi, provinsi Jawa Tengah, gitu. Nah, terus teman saya itu dapat di daerah Aceh, terus yang satunya itu dapat di Sulawesi gitu kan. Cuman itu kan belum 100% ya kebijakannya benar atau salah. Karena belum ada keputusan resmi, cuman ada bocoran gitu. Sampai juga bingung kan gitu. Nah, kalau itu kan juga pertama dia sudah berkeluarga di sini kan, Pak. Yang kedua, kalau di daerah Aceh, maksudnya sudah beda pulau ya, Pak. Daerah Sumatera itu kan juga pertimbangannya kan juga banyak gitu kan. Dari segi nanti gaji di sana itu cukup enggak gitu kan. Itu kalau mengejar pegawai ya harus ke sana. Tapi kalau dari segi kebutuhan kemudian kemapanan di sini itu udah
nggak bisa kalau dia harus pindah ke sana gitu kan, Pak. Karena dia udah berkeluarga. Beda kalau mungkin masih bujang atau apa, kadang loh masih bujang pun masih mikirin, aku nih karena mampu ora dan jauh sama keluarga. Wong kita di sini itu kan, nah kalau bisa sebagai anak seorang laki-laki itu kan berbakti sama kedua orang tua kan itu kan Pak. Kalau bisa dekat itu beda kalau iya nggih iya iya nggih iya betul Pak betul. Nunggu Pak, jadi kalau panjenengan di atas 35 nggih. Nah, di atas 35 itu ada yang namanya tambahan nilai. Apa yang namanya? Saya lupa. Itu sekitar 75. Jadi, insya Allah nggih, kalau yang TIK atau komputer itu insya Allah formasinya itu sangat melimpah atau banyak pilihannya. Walaupun dan sekolahan itu rata-rata minimal ya 3 4 formasi gitu. Nah, iya Pak, punya saya yang kemarin itu segitu. Jadi sekolah saya cuman satu. Jadi kemarin itu saya cuman saingan di bahasa Inggris gitu kan. Nah, di sekolah yang kota seperti kabupaten saya ya, di daerah kota itu minimal 5 6 masih persekolahannya itu. Dan kemarin itu banyak sekali yang belum terpenuhi. Formasinya itu dari 5 atau 6 cuman baru terisi sekitar 3 atau 4 itu. Nah, karena apa? Karena jurusan TIK untuk yang sekarang ya, itu kan masih jarang sekali guru-gurunya. Karena sempat TIK itu kan vakum selama 2013 sampai 2008 2018 itu kan nggak ada TIK. Tuh. Sehingga ke prakarya sehingga kan banyak teman-teman yang mau ke jurusan pendidikan TIK nanti mau kemana setelah lulus kan gitu kan. Nah, di tahun 2019 atau 2020 lah itu baru muncul. Tapi jurusan informatika itu cuman ditunjuk per sekolahan. Gak semua sekolahan bisa menggunakan mapel informatika itu kan. Betul Pak. Baru di tahun 2022 ini kurikulum Merdeka ada, informatika baru boleh untuk semua sekolahan dipakai. Itu. Sehingga ada kemungkinan besar formasi yang TIK itu banyak gitu. Kan nanti setelah ini kan mungkin apa namanya? Yang formasi kemarin gak pas barengan saya itu kan banyak yang sudah passing grade tapi belum dapat formasi. Nah, mungkin itu apa namanya diselesaikan dulu lah nanti sudah. Jadi itu nanti kan ada iya, iya nunggu Pak, nunggu. Iya, ini masih masih ngajar di sini kan belum belum dapat formasi, belum dapat SK gitu. Nah, nanti iya masih iya betul Pak. Nah, kalau negeri itu kan lebih ngeri lagi. Jadi gaji itu kadang nggak cair. Karena ya sekolah itu kan sudah nggak bisa menarik apa namanya dari siswa kan siswa nggak ditarik sama sekali. Sekolahnya itu cuman bergantung sama pemerintah. Dananya itu cuman BOP sama BOS. Itu. Jadi dana sekolahan itu habis untuk operasional sekolahan ditambah untuk menggaji yang GTT PTT kalau di negeri ya ada namanya itu jadi guru honorer. Sementara masih SK-nya masih sekolahan cuman dia nanti nunggu nunggu pengumuman lagi formasinya nanti dapat di sekolah mana. Nah ini kan belum ada kabar dalam arti kemarin itu sempat saya dapat kabar itu masih di apa musyawarahkan sih. Jadi musyawarahkan penempatan-penempatannya itu cari formasi dulu. Jadi pemerintah itu mengobservasi dulu. Jadi formasi-formasi ya
mungkin di Wonogiri berapa. Gimana Pak? Enggak Pak, bebas Pak. Itu random Pak. Itu nanti random. Kalau yang iya, Mm-mm. Mm-mm. Nggih, itu kalau itu kan kayaknya karena kan formasinya itu kan sudah penuh kan Pak. Akhirnya dibuat random atau nanti ada formasi tapi kita milih atau seperti itu juga. Karena pemerintah pun juga bingung kan. Kadang dia langsung menentukan, oh formasi ibarat jenengan di Bekasi terus jenengan tempatnya di Semarang gitu kan. Kan kasihan juga. Nah, mungkin ada opsi di mana peserta atau yang lulus itu dikasih opsi untuk memilih. Ada juga seperti itu mungkin. Dengan syarat formasi yang dipilih itu dengan dapat nilai terbaik. Mungkin seperti itu. Jadi di atasnya yang daftar di situ gitu loh. Jadi ada saingan nilai lagi. Jadi masih tenang aja Pak. Enggak, tenang aja Pak. Awal itu Pak tahu Pak apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan gitu kan. Allah lebih tahu. Jadi iya udah ngikutin Allah itu ya banyak sebab yang banyak. Insya Allah nanti akan ada di mana kita bisa menentukan, oh saya tetap di Al-Azhar, oh saya nanti coba di P3K, nanti ada di dalam hati kita ya ada jawaban di situ Pak. Ada jawaban sendiri nanti, apa saya di Al-Azhar atau nanti saya ikut di P3K gitu. Jadi kan ada kemantapan, nah itu nanti ada sendiri. Jadi tidak usah saya harus di P3K, wah ini nggak perlu. Kalau seumpama hati dan itu jiwa masih suka di Al-Azhar, udah dilakukan aja sebagai guru kan sama sih itu kalau jawab. Jadi kayak nggih. Betul Pak. Iya, heeh. Iya, kalau peluang apa? Iya Pak. Enggak, tapi kalau gini, kalau saya lihat ya peluang di TIK itu masih terbuka lebar gitu. Nah, nanti kan masih ada itu yang tahap pertama, itu kemungkinan tetap ada 3 tahap kan di tahun 2022 ini kan. Kalau saya dulu kan 2021, kebijakan 2021. Nah, kalau yang ini kebijakan 2021 dirubah 2022. Nah, 2022 itu belum selesai. Nah, ada kemungkinan kebijakan 2022 ini akan dilakukan di 2023 nanti. Nah, itu ada 3 tahap mungkin. Yang tahap pertama itu digunakan untuk P3K yang lulus passing grade tapi belum dapat formasi, itu kan. Nah, itu tahap pertamanya. Jadi di tahap pertama itu selesai untuk yang P3K passing grade yang belum dapat formasi. Oke, kan selesai kalau udah selesai. Siapa? Itu kemungkinan 2023 itu ada pengumuman mungkin di awal-awal tahun atau sudah mungkin Februari Maret lah gitu kan. Karena SK itu kan minimal kalau yang pemerintah ya, itu cuma 2 kali di bulan Mei sama di bulan Oktober penyerahan SK Genegri atau PNS lah. Itu biasanya cuma 2 itu. Jadi ada kemungkinan sebelum Mei itu sudah ada kabar itu Pak. Kemungkinan itu. Nah, nanti ada di tahap kedua. Nah, tahap kedua itu digunakan untuk teman-teman yang belum passing grade dan teman-teman yang baru mendaftar. Itu sepertinya seperti itu Pak di tahap 2. Nah, nanti dari tahap 2 sudah ada passing grade, baru nanti di tahap 3 itu juga sama mungkin. Ada yang sudah passing grade tapi belum dapat formasi. Jadi nanti ada kemungkinan itu sebelum tahun 2024 itu sudah terselesaikan semua. Karena kan kita sudah ganti pemerintah kan, ganti kebijakan kementerian kan, Kementerian Pendidikan kan. Nah, itu beda lagi nanti kebijakannya.
Iya, karena anggarannya itu kan sampai Pak Menteri, Pak Nasdem itu sampai selesai kan kemungkinan besar. Iya, beda-bedakan lagi. Lah Pak Nasdem ini kan kurikulum merdeka, terus ada guru penggerak itu kan. Nah, nanti kalau ganti menteri ya ganti lagi mungkin kebijakannya. Nah, guru penggerak udah selesai, terus ganti apa lagi gitu Pak. Dulu juga gitu teman-teman sebelum saya jadi guru itu juga di sini ya naik pelatihan yoga seperti guru penggerak seperti itu. Tapi ya setelah itu ya nggak dapat apa-apa. Ya cuma dapat ilmu gitu kan. Nah, ini kan sama aja guru penggerak kita belajar terus nanti kalau ganti menteri ya ganti kebijakan guru penggerak ya nggak dipakai untuk apa-apa gitu kan itu kalau kalau sertifikasi mah enggak pak tetap sama kalau sertifikasi. Oh ya G ya ya kalau dulu malah yang PNS itu cuma 10 hari PLPG 2 minggu deh 2 minggu lah. Iya betul betul pak betul. Tapi kan alhamdulillahnya kita masih ada yang namanya PPG dalam jabatan Pak. Lah, ada kemungkinan kita itu terakhir-terakhir setelah itu kita harus bayar. Jadi kayak mandiri itu kan nggak dari sekolahan. Jadi kayak sekolah apa kuliah lagi kan itu kalau saya. Dan ada kemungkinan semua guru itu minimal harus PPG nanti di kedepannya pasti ada kebijakan itu. Ada kemungkinan harus wajib punya PPG. Kalau dulu namanya kan akta 4 ya. Kalau kita dari murni terus mau ngajar itu kan ada akta 4 untuk apa yang sertifikat pendidikan. Nah, kalau ini kan diganti jadi PPG. Dulu saya lulus ya ada S1 jasa sama akta 4, tapi akta 4-nya nggak dipakai. Nggak ada, nggak ada. Dan jangan murni nanti. Kuliahnya murni atau murni TI atau pendidikan, Pak? Oh, kalau murni betul. Kalau murni cuma dapat ijazah. Kalau dulu kan saya pendidikan, pendidikan TIK. Jadi pendidikan TIK dulu. Ngambilnya pendidikan. Iya, iya Pak, betul. Cuman, tapi saya merasa itu kayak apa gitu? Pengalaman selama 4 tahun itu jauh bumi dan langit seperti PPG kita selama 6 bulan. Jauh Pak, nggak dapat apa-apa. Ya dapat ya pengalaman ngajar-ngajar gitu kan, tapi nggak ada makna. Aku ngajarnya harus seperti apa itu nggak ada. Jadi kayak apa nih? Pencerahannya itu loh. Sebagai guru itu harus seperti ini loh. Saat ngajar itu harus buat RPP seperti ini loh, itu kan nggak ada Pak. Saya terserahkan di sini. Saya dari dulu nggak takut buat RPP gitu ya RPP kalau mau disupervisi atau apa itu kan saya takut RPP itu kayak mau sih bentuk itu harus ada apa aja gitu kan walaupun saya dari pendidikan loh dulu karena dari universitas saya sendiri pun enggak begitu apa ya benar-benar mengajarkan itu loh kayak RPP ini yang baik ini kan ini caranya seperti ini enggak banyak kan ya kopas ini ada RPP coba kamu buat seperti ini materinya nanti pakai seperti ini gitu Pak dan saya di PPL pun juga seperti itu enggak ada yang ngajarin mas kok nggak RPP ya mas kayak berangkat sebelum kita ngajar ya materinya ini ya enggak udah cuma dikasih materi buku paket mas nanti jenengan ngajar ini ya ini terus jenengan jelasin ke siswa aja udah selesai itu dulu SMK SMA cuma ngajarin Photoshop sama Corel lah nggak salah udah itu toh Pak jadi kayak caranya ini loh langsung praktek tanpa ada alur atau skenario yang harus tersampaikan ke siswa terus apa gitu tujuannya di akhir nanti endingnya apa yang didapat siswa itu kan saya nggak dapat ya dapatnya cuma ngajar tok udah gitu walaupun dari pendidikan loh makanya Pak Herbert bilang oh sekolah ini pendidikan ya wis kok awal harus amburadul kaya ngono bangsaku tapi ya kan gitu kan harus bagaimana kan gitu dari kampusnya sendiri sudah seperti itu kan harus bagaimana kan hancur bangsaku iki kan ngoten kan.
apa Pak, itu nanti kan dengan di iya nunggu aja dipantau. Ya, iya betul. Mm-mm, iya betul Pak. Iya, ya iya Pak. Nah, mungkin kalau di sisi apa bekerja gitu, tapi kan di sisi lain kita juga mungkin pas ngajar santai dan sebagainya, tapi di luar itu kita kegiatan mungkin keluarga atau apa, seng riwah di situ kan gitu tuh Pak. Dan mungkin riwah sekarang mungkin ngajarnya riwah banyak waktu gak ada waktu dan lain sebagainya. Tapi di keluarga aman-aman aja santai. Ya enggak Pak? Kan beda kan? Kalau dilihat dari perspektif yang lain. Kan gitu. Betul. Iya, betul. Mm-mm. Iya, betul Pak. Ini tadi sampai Pak Herbert sampai nangis loh itu tadi saya lihat. Aduh, ini baru pertama ini saya lihat Pak Herbert sebegitunya dalam banget itu loh. Ini saat dulu pas PPG dulu-dulu apa ya gini ya gitu kan. Iya Pak, itulah ke seorang laki-laki harus gitu Pak. Kalau saya bilang heeh. Mm, mm, iya, 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 mm, iya, iya Pak. Lagu tan tidur terus saya buka itu kan, aduh telepon jenengan, terus WA jenengan, aku gitu. Terus bangun kuyup-kuyup tadi itu jalan terus tak buka itu. Alhamdulillah tadi dibangunin. Alhamdulillah dibangunin ya aku. Nggak apa-apa bangun itu kan mungkin ya kayak dibangunin sama Allah kayak gitu digoleki gue gitu kan. Udah langsung buka, ih ini WA ya, sing jam 1 gitu kan. Nggak baca juga ujungnya Pak Herbert tadi. Iya Pak. Amin. Amin. Udah tinggal ya apa namanya ikhtiar kita banyak doa udah itu Allah pasti berikan yang terbaik untuk kita itu aja kalau saya. Kadang saya juga belajar yang namanya stoikisme Pak, jadi itu kayak filsafat ya, kayak filsafat. Jadi filsafat itu di luar agama, jadi di situ ada belajar di mana kita harus kayak itu tadi membuat harapan kita ibarat saya harus lulus dan sebagainya ambisius dan banyak yang mungkin uh, tapi di situ kayak diberikan pembelajaran bahwa kita sebelum ibarat kita apa ya mau tes kemudian di situ kita ada dalam hati kita itu tidak melulu harus berhasil tapi kita juga harus memberikan kegagalan di situ harus kita bisa belajar menerima itu kadang juga belajar di situ saya kadang juga buka-buka di YouTube yang namanya apa ya Ferdi Irawan kalau nggak salah Pak
Di situ banyak kadang podcast-podcast seperti yang membuat saya itu kadang banyak belajar. Jadi kita nggak perlu baca buku banyak belajar, nggak perlu baca-baca buku banyak loh Pak. Nah, tapi di situ kita cuman dikasih tahu, iki loh, saya pernah baca buku ini dan di dalam buku ini itu menjelaskan banyak hal yang tentang kehidupan, tentang apa gitu kan. Nah, itu kayak kita nggak perlu baca buku yang berlembar-lembar, tapi kita cuma cukup melihat aja kesimpulan dari beliau, dari omongan beliau, oh ini toh. Jadi dari cara bicara, cara memberikan apa nih, gambaran itu jelas banget itu loh. Ini saya kirim Pak Ferdi ya. YouTube-nya. Jadi kadang saya makan atau apa itu sampai teman saya hafal. Pak Irfan kan arep mangan, masih nonton sing podcast-podcast ngono kuwi gitu. Sampai hafal. Hah? Kalau ini acuan kehidupan sih Pak, di luar dari Islam. Cuman kayak membekali kita. Jadi apa nggih? Enggak, kalau ini random sih. Kalau dia itu pokok bahasanya random. Cuman ada filsafat kayak stoikisme. Cuman apa ya, membentengi kita gitu. Jadi itu di luar ekspektasi Islam kita, nggak apa-apa. Kita cuman untuk yang baik-baik aja kita terima. Itu. Dan nggak ada Pak, nggak ada. Dan ini kadang membahas ekonomi Indonesia, terus membahas mengenai apa sing kemarin itu apa jenenge kayak crazy rich dan lain sebagainya itu cepet gitu kan saya dapat oh ini toh itu udah yang saya ambil yang baik-baik aja dan ilmu-ilmu yang bisa saya manfaatkan gitu kan sama kadang saya lihat di itu Pak channel YouTube di pecah telur gitu kan itu luar biasa loh Pak jangan pernah lihat. Jadi ada kisah kehidupan yang dari awal dia itu seperti kerja di bank gitu kan. Dia itu kayak hidupnya itu nggak apa ya nggak tertata atau apalah karena uangnya kan uang nggak baik kan di situ. Dia itu gajinya besar tapi kok di dalam hati dia itu nggak pernah merasakan bahagia gitu kan. Pernah dengar kan? Heeh. Nah, di situ dia mikir, iki apa yang salah dengan saya gitu kan. Nah, kemudian di situ dia keluar dari dunia perbankan itu kan. Dia memulai usaha, iya, tapi di dalam usaha itu dia gagal terus, Pak. Gagal terus. Apa yang salah dengan hidup saya lagi? Itu. Sampai titik di mana dia merasa jatuh semua. Jadi semua materi, semua apapun itu diambil sama Allah dulu, gitu kan. Setelah itu dari situ dia mulai sedikit demi sedikit ada titik balik nih. Jadi kayak ada cahaya Allah yang berikan usaha yang benar ini pelan 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 semua orang mendukung. Nah, dari situ dia sukses. Sampai di mana dia bilang di share ke teman-teman atau di share di YouTube itu di itu. Ini saya kirim di Ferry Irwandi, terus saya kirim di pecah telur itu Pak. Nanti bisa lah untuk kadang saya merepet juga mendengar kisah-kisah orang-orang sukses itu kan. Yang dari dokter itu betul Pak, betul. Nah, kadang itu yang menjadi tolak ukur kita merefleksi kembali lagi. Kadang kan sebagai manusia kan nggak mungkin lurus terus kan Pak. Ada di mana kita masih lika-liku, kok sempat wis ora tau ibadah lah, wis jauh dari Allah lah kan itu kan. Nah, itu cuman untuk membentengi kita kadang. Saya juga lihat di situ itu kan. Itu terus mana ya? Pecah telur. Terus mana ya? Banyak nanti saya kirim pecah telur terus banyak. Mhm. Itu kan kisahnya kan banyak kan, Mbak. Ah, nanti bisa dengan kalau waktu luang lah. Itu nanti mesti eh, suasana hati kita semakin baik lagi itu kan. Semakin tercerahkan lagi, semakin dekat lagi gitu sih yang saya rasakan.
Betul Pak, betul. Nggak ada yang nggak ada. Terus ini Pak, ada lagi Tanduria. Mm-mm. Ini Pak, kalau jenengan suka tanaman, ini ada rekomendasi tanaman. Saya kirim itu Tanduria, itu dari orang Kediri. Jadi dengan hal-hal kecil, apa tanaman-tanaman kita itu bisa subur gitu kan. Cuman membutuhkan ini sih, itu. Nanti jenengan buka-buka sendirilah itu. Oh, sesederhana ini tuh itu kan. Ternyata itu tanah itu ada bakteri dan bakteri itu dibutuhkan tanah. Tapi nggak semua bakteri. Oh, ini itu. Oh, dengan Indonesia. Ali, gitu dulu ya Pak Ali. Saya rencana mau pulang dulu lah inilah. Masih di sekolah. Kan tadi saya tidur di sekolahan. Tidur di sekolah sebentar terus Zoom. Di sekolahan. Mm-mm. Kalau tadi saya pulang, wah panas Pak. Nanti aja lah, agak apa namanya? Wah panas Pak ini. Tadi panas cerah di sini cerah banget. Cuacanya cerah. Pagi tuh, eh, di sini pagi tuh cerah Pak. Tadi jam saya berangkat itu cerah banget. Terus siang tadi selesai saya apa tes, terus saya keluar kan, terus saya sholat. Iki awannya enak iki cerah banget hari ini. Cerah banget. Yang mana sih Pak? Kelas kita tadi siang sama Pak Herbert tadi. Yang kemarin. Oh, enggak, Pak. Itu gabungan. Jadi kelas kita yang 003, terus kelas-kelas yang lain sama kelas yang retaker. Oh, itu anu, Pak, gabungan itu kayaknya. Semua jurusan jadikan satu. Juga, tapi kayaknya kampus UPI juga, cuman beda prodi sih kayaknya loh. Sama, Pak. Saya juga ada yang kenal lagi, cuman apa sok kenal itu kan ada yang kendala atau apa, udah saya bilangin gini gini gini, gini. Dikenal aja di situ. Sama sama Pak, sama. Punya saya juga gitu, nggak ada. Mhm mhm. Siap, Pak. Jumlah apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Kalau IPTKK kan nggak ada libur, tetap absen. Ya nggak tahu. Ya suruh absen ke masuk ke sekolahan, ya udah kok masuk aja. Ya udah, dijalanin. Kalau nggak ada ya pakai aplikasi yang biasa saya pakai. Kalau nggak ada kerjaan. Lah gimana lah di sekolah nggak ada itu kan? Udah. Kalau ada kerjaan baru nanti berangkat kita. Udah, Pak. Awal-awal itu udah IHT malahan. Udah project, Pak. Enggak, kita cuman menentukan apa ya, setiap dua semester itu dua project. Jadi itu dulu ada yang satu itu kearifan lokal, kemudian yang pertama itu hidup berkelanjutan temanya, projectnya.
Terus yang project kedua itu hidup berkelanjutan tahap pertama, yang kedua itu kearifan lokal temanya. Itu sih kemarin. Enggak ada informatika, ya ngajar informatika biasa. Jadi project itu di luar materi kita. Tapi dia include di pembelajaran. Itu Pak. Jadi kayak project itu materi sendiri, mapel sendiri gitu kan. Itu. Cuman jadi ibarat mapel project, ya udah mapel project. Jadi mapel project ditentukan temanya apa gitu kan. Walaupun mengambil jam dari saya. Jadi jam saya kan seharusnya 3 jam. Nah, itu diambil 1 jam, 1 jam per kelas itu diambil satu-satu. Itu. Di ya. Mm-mm. 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 Oh. Mm-mm. Oh, nggih nggih nggih. Oh, nggih nggih. Oh, berarti enggak, kalau ngene jenengan mungkin kan include di mata pelajaran masing-masing nggih, projeknya nggih. Gitu kan? Kalau di jenengan kan include di nggih, itu kan. Nah, kalau punya saya beda. Kalau punya saya dibuatkan jam sendiri. Walaupun jamnya itu mengambil dari jam saya, gitu. Gurunya ya bareng-bareng kita semua, mapel-mapel kita. Jadi mapelnya project, kemudian di jam project itu mengambil jam dari saya, dari teman-teman yang lain dikumpulkan jadi satu, dijadikan mapel proyek kan Pak. Nah di mapel proyek itu dari kita juga yang ngajar, jadi gantian gitu. Cuman ada waktu sendiri, jadi hari Rabu full proyek semua. Dalam satu hari itu proyek semua. Tapi yang ngajar ya saya itu, saya dan teman-teman saya semua. Iya Pak. Ngajarnya itu sudah ada modulnya, jadi kita sudah menentukan tema. Jadi di setiap tema itu nanti nggak cenderung ke informatika sih. Ya ada informatikanya, ada. Jadi nggak kayak saya malah nggak ngajar informatika, cuman di situ kalau anak-anak butuh informatika baru saya kasih materi informatika seperti mau presentasi ya udah pakai Canva, mau ngedit video oh pakai KineMaster gitu sih. Kalau saya include-nya di situ. Tapi enggak, kalau punya saya enggak, seperti biasa, apa pelajaran biasa. Cuman kan langsung dibagi jamnya kan, jam proyek ada, jam ngajar biasa ada, udah. Jadi kita nggak perlu ngomong ke ke siswa. Jadi kita langsung dibagi. Jadi di awal semester itu langsung dibagi. Jadi ada project, ada mata pelajaran biasa. Nah, kalau project nanti yang ada koordinator, ada pemateri, ada modul itu, jadi anak-anak sudah tahu. Betul betul betul. Betul Pak. Iya betul. Itu di kelas biasa. Heeh, seperti mhm mhm, biasa. Iya iya betul Pak. Ada. Itu nggak ada guru ya semua dari satu. Jadi kan itu dibuat tema itu. Jadi nggak individu gurunya Pak. Nggak individu gurunya.
Eh, itu per kelas. Jadi itu di awal itu kan sudah dikasih mata pelajaran proyek. Kemudian dari situ itu dibagi, Pak. Jadi ada kelas kan kelas 11 sampai kelas 10 8. Nah, di situ yang tim kurikulum itu membagi gurunya. Jadi untuk yang 11 tadi di awal itu sudah dibuatkan tema. Tema semua satu semester, temanya nanti kearifan lokal. Dah gitu. Nah, dari situ kurikulum membuat sebuah project juga kearifan lokal kan. Nah, kemudian yang kearifan lokal itu yang mengkoordinir ya, itu guru-guru di kelas 10 semua. Jadi kayak saya itu nanti saya jadi pemateri di kelas 10 satu aja udah selama satu semester ya kelas 10 satu aja semua. Temanya sama, kearifan lokal itu. Terus nanti 10 2 gurunya siapa? Tetap temanya sama, nanti di ending pembelajaran juga sama. Nanti anak dapat project atau menghasilkan produk kearifan lokal itu tadi. Yang mungkin berbentuk video, berbentuk presentasi, berbentuk apapun itu, bebas. Gitu. Iya, betul, Pak. Enggak, Pak, enggak. Betul, betul. Iya, iya. Jadi tidak melulu bidang kita. Saya informatika, itu enggak. Jadi langsung dipecah langsung. Kearifan apa jenenge project itu tadi. Itu. Cukup, Pak. Cukup. Karena kan diambil dari jam-jam saya. Dari jam-jam saya itu kan diambil semua. Jadi saya seharusnya 24 jam, saya cuma ngajar untuk yang mapel saya sendiri cuma 16. Jadi 2 jam kan per kelas, terus yang sisanya 8 jam itu dikasih ke proyek. Nah, proyek itu yang ngelola kita semua bareng-bareng. Jadi tidak melulu mapel saya kalau jenengan include di mata pelajaran jenengan kan informatika, terus di dalam informatika itu ada proyek gitu kan. Kalau punya saya enggak, itu di luar mata pelajaran saya. Gitu. Jadi di mata pelajaran saya ya yang membuat pembelajaran ya saya. Kalau di proyek itu yang membuat sekolahan. Walaupun guru-gurunya betul, kolaborasi antar ya betul, Pak.